Halo marketeers, kembali lagi di Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Kali ini kita akan membahas tentang penjualan fast moving consumer goods atau FMCG khususnya di e-commerce. Dan kali ini saya sudah mengundang teman saya yaitu Mas Drata, CEO Kompas.co.id. Selamat datang Mas Drata. Thank you Mas Iwan. Saya melihat datanya tuh keren banget, sangat lengkap, ada banyak insight sekali. Kita akan coba dalami ya. Boleh. Sebelum kita masuk mungkin ke penjualan FMCG di e-commerce secara spesifik, mungkin Mas Drata bisa cerita tentang e-commerce di Indonesia tuh trennya seperti apa? Ya, e-commerce di Indonesia 12 tahun terakhir tuh sangat menarik ya. Kita dari tahun 2012 itu 20 juta yang membeli, dan sekarang udah sampai 70 juta orang yang naik membelinya. 50 juta ya? Naik 50 juta. Dan kalau kita lihat kalau kita bandingkan di tahun 2022 dan 2023, itu peningkatannya 20 juta sendiri. Gitu. Oh, okay. Jadi di tahun 2022 itu ada 178 juta yang udah membeli di e-commerce, sementara di tahun ini udah 196 juta. Dan itu sekitar 70% dari populasi. Jadi growth-nya sangat banyak ya gitu. Luar biasa, karena efek pandemi juga mungkin orang jadi terbiasa. Betul. Itu emang ya bisa dibilang quote-unquote kita syukuri ya. Jadi ya e-commerce ini cukup membantu para user untuk tetap bisa berbelanja ya. Iya, betul. Nah kalau kita dalami FMCG Mas, FMCG ini kan biasanya orang mikirnya mungkin minimarket, warung gitu ya belanjanya. Yeah. Tapi di e-commerce sendiri juga kategori besar sebetulnya. Betul, di e-commerce terutama karena pandemi ya, Yeah. itu memang growth-nya relatif tinggi dibandingkan dulu awal-awal. Kalau kita ingat 2012 itu banyaknya orang pakai e-commerce tuh untuk transaksi elektronik. Yeah. Sebenarnya, atau waktu itu juga tahun mungkin 2015 itu larinya ke traveling, tiket pesawat, gitu. Tapi emang sejak mungkin 2019 sudah mulai naik, tapi emang efek pandemi itu membuat karena kita di rumah aja, dia pindah ke e-commerce untuk kategori FMCG. Okay. Dan memang terutama sekarang yang luar biasa kategori skincare ya, gitu, skincare, beauty. Ini kontributor utama ya? Kontributor utama, gitu. Setelah itu di F&B, gitu. Jadi emang yang makanan minuman. Betul, makanan minuman. Apalagi tuh Mas setelah itu kategorinya? Top 4 lah misalnya. Top 4 kita punya informasi juga di health. Sebenarnya health itu di pandemi emang luar biasa, terutama penjualan masker, penjualan vitamin, gitu ya. Itu luar biasa. Cuma memang makin kesini dia turun, terutama kalau kita compare di tahun 2023 itu dia turunnya bisa sampai 17%. Gitu. Sementara di beauty and care itu naiknya 15% dia kategori beauty and care. Gitu. Sementara satu lagi di Mom and Baby juga dia termasuk top 4, cuman dia masih steady itu pertumbuhannya. Jadi ada 4 kategori beauty ya, terus makanan minuman, healthcare, baru terakhir di Mom and Baby. Mom and Baby, ya. Ibu dan bayi. Yang turun adalah yang healthcare. Ya, healthcare, Mom and Baby turun, makanan minuman itu cukup steady. Perawatan kecantikan atau beauty and care itu naik 15%. Dan dia paling tinggi. Banyak yang lebih care soal penampilan dan kesehatan kulit ya, timbang kesehatan tubuh secara keseluruhan. Iya. Menarik. Ya. Kalau di dalam beauty and care sendiri Mas, boleh didalamin kira-kira apa aja sih produk-produk yang top selling di situ? Ya. Jadi yang top 3-nya itu di tahun 2023 itu ada kategori parfum, wangian. Itu yang nomor 2 ada pelembab wajah, moisturizer. Lalu yang menarik itu paket kecantikan. Jadi yang jualan paket kecantikan tuh banyak. Yeah. Yang beli juga banyak. Jadi seneng tuh jual paket langsung dapat banyak, itu seneng. Oh, yang kotakan isinya multiple produk. Betul. Nah, sebenarnya yang paling menarik juga dari sisi growth. Growth itu yang paling besar itu di sunscreen, Mas. Sunscreen. Jadi kalau kita tahu 2023 ada fenomena-fenomena yang banyak kita baca itu kan mataharinya tuh sangat bersinar terang dan panas gitu ya. Nah itu yang membuat
kategori sunscreen ini juga meningkatnya sampai 73%. Oh, wow. Itu yang paling fast growing ya. Iya, betul. Tapi rata-rata semuanya growing semua. Semua growing, yang Yeah. paling besar tadi top 3-nya parfum, pelembab wajah, pakai kecantikan, selain size-nya besar, dia pun growing-nya juga di atas 40%. Oh, wow. Gitu. Kalau dilihat ada skincare gitu ya Mas ya, ada kosmetik, ada parfum. Yang mana yang lebih dominan kalau di Parfum sama moisturizer itu yang top 2-nya dan tahun lalu sebenarnya serum wajah juga serum naik. wajah juga? Cuman sama di 2023 dia nggak se-booming tahun lalu. Jadi nomor 1 tahun lalu itu serum tuh. Oke. Tapi saat ini parfum sama pelembab wajah itu yang memang rising ya. Jadi tidak hanya appearance tapi juga kesehatan kulitnya itu ya kelihatannya. Karena betul. serum dan pelembab itu kan lebih soal healthy skin. Iya, betul, betul. Oke, menarik sekali. Iya. Tren apa yang menurut Mas Drata ini mengangkat sampai terutama kayak parfum gini, kenapa bisa sampai growing sangat rapidly gitu? Jadi kalau kita ingat memang di pandemi 2020 tuh seingat saya ada inisiatif dari pemerintah untuk memang mendorong UMKM ya. Yeah. Untuk produksi. Nah, somehow beauty and care atau produk skincare ini itu jadi pilihan untuk para UMKM untuk dia atau produk atau brand-brand lokal ya untuk memproduksi skincare ini gitu. I see. Mungkin didorong juga kalau ingat Korean Wave itu juga momennya mirip tuh. Oke. Tahun-tahunnya tuh Korean Wave situ banyak K-pop ya kan. Iya, benar. Korean drama ya, itu juga kan, itu juga masuk sehingga jadi align semuanya gitu. Ditambah fenomena juga kalau ingat Maklon itu sekarang banyak sehingga kita kalau mau jualan produk kecantikan itu nggak sesulit dulu. Kita saya misalnya nggak punya background pengetahuan tentang produk kecantikan, saya tinggal ke Maklon. Saya pilih, saya mau bikin lipstick kayak moisturizer kayak parfum kayak bahan-bahannya ini dia udah punya sampel-sampelnya, kita tinggal main brandingnya. Iya, tinggal bangun story-nya apa. Tinggal bangun story-nya apa gitu. Bahannya, kita mau fokus di bahannya dari mana gitu. Ya, atau kita mau fokus dari salah satu brand misalnya, dia fokus ke cerita dari foundernya sendiri misalnya gitu. Atau dia berangkat dari sebuah misi misalnya yang baru-baru ini mungkin tentang Palestina gitu. Dia mau angkat mission itu bisa. Produksinya lebih mudah sekarang. Betul. Jadi faktor-faktor itu yang membuat skincare atau beauty and care ini dia rising-nya cepat. Gitu. Barrier to entry-nya rendah. Barrier to entry sangat rendah. Masuk ke industri ini gampang banget. Dan marginnya gede. Iya, dan didukung sama tren entertainment yang ke Korea yang kayaknya, wah saya pengen kulit kayak begitu gitu Betul. Dan memang di Korean Wave ini emang dari inisiatif pemerintah Korea juga dia quote-unquote menyerang Asia Tenggara kan juga. Jadi fenomena yang mirip juga kita lihat misalnya di negara-negara tetangga kayak Malaysia misalnya. Sama dia fenomenanya juga mirip gitu. Karena memang produk-produk Korea itu masuk ke sana gitu. Betul. Jadi secara culture nih Korea nih bagus dia. Ketika nonton TV ditunjukin lah itu aktor-aktornya bahkan dipakai di adegan-adegannya termasuk makanannya juga gitu masuk. Jadinya masuk culture Korea ke kita, ya impact-nya ke bisnis skincare-nya juga naik. Tapi untungnya local brand cukup strong ya Mas? Itu yang saya salut sih di situ. Saya salut itu. Dan kita lihat pertumbuhan brand lokal di kategori beauty and care itu luar biasa. Dan seingat saya 7 dari top 10 yang memiliki penjualan tertinggi itu lokal. Saat ini di e-commerce ya. 7 dari 10 brand itu lokal. Kalau di parfum? Di parfum mirip-mirip, kalau nggak salah sekitar 60% juga. Jadi kalau top 5-nya bahkan yang parfum itu 3 dari 5. 3 dari 5. Apa aja tuh Mas kalau boleh di-share brand? Di brandnya, satu yang Humans, Savenco tuh nomor 1 sama 2, yang nomor 5-nya Evangeline. Oke. Ya, sisanya itu mungkin global brand sih. Iya, betul. Jadi very strong ya sebenarnya posisi local brand di Indonesia itu. Betul. Tidak hanya di parfum, tapi juga di seluruhan beauty. Iya, beauty and care. Gitu. Karena dia sekali bikin, mungkin awalnya beberapa produk itu begitu margin tinggi, dia akan masuk ke kategori-kategori lain kan. Dia akan extend brandnya ke kategori-kategori yang lebih bagus. Kalau makanan minuman, kategori itu produk apa tuh Mas yang dominan? Nah, yang menarik makanan minuman ini, yang nomor 1-nya itu makanan segar, frozen food. Frozen food, kemudian susu,
produk-produk kopi, terus yang makanan kering kayak kerupuk, keripik itu juga naik. Dan yang menarik adalah ya ini mungkin berbeda ya sama yang jadi di offline gitu. Frozen food ini satu fenomena yang rising juga karena pandemi gitu. Jadi dikala kita di rumah aja, orang males, dia mending masak, maunya masak instan. Nah, produk-produk seperti kentang, sosis, nugget, nah itu jadi rising sampai sekarang dan pertumbuhannya sekitar 22% compare to last year. Kalau saya lihat kategori-kategorinya tuh banyak kan kategori-kategori yang orang nyetok ya. Nyetok, betul. Yang taruh di kulkas, taruh di lemari. Betul. Dia belinya sesekali aja betul. gitu. Dan itu kan rutin. Gitu. Jadi dia ngapain dia datang ke misalnya minimarket untuk sesuatu yang rutin kan, kalau dia bisa sesimpel pesan online sekaligus banyak. Betul. Dari rumah aja. Jadi bukan impulsif ya kategorinya. Bukan impulsif, iya. Ini malah saingannya lebih ke supermarket berarti ya kalau. Supermarket, betul. Ya, That's why mungkin kalau dengar berita-berita kan emang fenomenanya supermarket juga struggling juga ya sekarang yang tumbuh kan malah kecil-kecil. Iya. Karena emang pindah ke sana gitu. Betul. Jadi bukan pindah ke minimarket tapi pindahnya ke e-commerce banyak. E-commerce gitu. Meskipun saya rasa memang e-commerce pun juga mungkin belum terlalu sebesar itu ya, tapi impactful pasti ke supermarket. Gitu. Ngambil sedikit share ada lah ya. Iya, pasti betul. Iya. Itu size-nya berapa? Udah triliunan itu ya Mas kalau kelasnya. Jadi kalau kayak satu kategori aja frozen food itu dia 1 triliun dalam setahun. Gitu. Jadi memang besar ya. Besar. Bukan lagi imajinasi kita mungkin 5 tahun yang lalu tuh e-commerce kayaknya nggak sampai triliun. Nggak sampai. Itu pun masih ya kita prediksi masih bisa grow lagi sih itu pasti bisa, gitu 5 tahun ke depan. Oke. Dan itu banyak karena pandemi juga yang di 2023 meskipun nggak ada pandemi ternyata sticky ya itu ya behavior itu. Behavior sticky. Saya rasa pandemi kan ya 2 tahun tuh lumayan bikin habit, apalagi sekarang mudah banget untuk belanja kan. Cuma lewat handphone, klik-klik, apalagi udah bisa di save, tinggal beli lagi kan, udah nggak usah search lagi, beli lagi gitu. Betul juga. Jadi ya udah, dia udah sticky banget gitu. Susah juga bagi brand untuk barang kategori-kategori ini yang kita mau intercept minatnya buyer gitu. Itu emang harus, makanya momen-momen nanti mungkin kita bahas, momen-momen yang double dates itu akan mempengaruhi bagi brand untuk dia akuisisi customer gitu. Mas, kita udah masuk 2024 ini ya, baru aja di awal tahun. Outlook-nya kayak apa kalau penjualan FMCG di e-commerce? Ya, kita prediksi harusnya akan lebih tinggi daripada growth di 2022 ke 2023. Beberapa faktor yang kita lihat, misalnya yang paling heboh sekarang kan ini pemilu gitu. Pemilu itu kita sebut pesta demokrasi. Kenapa sih disebut pesta? Karena itu uang masuk ke masyarakat banyak tuh. Ya, semua pesta beneran itu. Pesta beneran gitu. Emang orang masyarakat akan megang uang banyak dan dia akan ready to spend gitu. Dan ini kita riset di beberapa negara kayak contoh Amerika di tahun 2020, di India 2019, Malaysia 2022, itu rata-rata e-commerce di sana meningkat kira-kira di atas 20% gitu. Dan menarik ya di tahun 2019 kemarin itu juga ketika pemilu sebelumnya itu e-commerce in total tuh meningkatnya sampai 81%. Penjualannya. Padahal belum pandemi waktu itu. Belum pandemi gitu. Tapi meningkatnya udah segitu gitu. Jadi kita prediksi ini nggak mau kita nggak tahu efeknya gimana, tapi at least di atas 1%, bahkan mungkin sampai 3 atau mungkin 5% gitu di sini. Jadi kira-kira itu yang akan kita lihat lah ya gitu. Apalagi sih faktornya selain pemilu, saya rasa perkembangan teknologi ya. Mungkin Marcus juga udah bahas marketing 6.0 nih, ya kan, online to offline, offline to online, pengalaman berbelanja di online kita prediksi itu akan lebih menarik lagi. Fitur-fitur canggih itu akan diperkenalkan lah. Misalnya CRM-nya dari e-commerce, saya rasa akan lebih targeted lagi. Gitu. Mungkin penggunaan chatbotnya udah lebih keren lagi gitu, sehingga behavior belanja online-nya tuh sekarang kita kena dapat notif aja kan chat. Ini saya nggak tahu akan jadi seperti apa, tapi ini akan lebih dimanfaatkan lagi oleh pelaku-pelaku e-commerce gitu, sehingga
ini kita belum bicara AI-nya gitu. Betul, Jadi saya rasa dia akan ngedrive behavior itu behavior belanja lebih luar biasa lagi. Karena datanya makin banyak, makin bisa targeted. Exactly. Dan teknologinya juga makin canggih dengan ada AI kan, lebih simple. Terakhir kalau kita lihat yang belanja online ini kan mungkin Gen Y, Gen Z gitu ya. Kita lihat mereka istilahnya kan mungkin preferensinya lebih experience, uangnya mungkin atau kegiatannya kalau keluar itu bukan buat belanja lah gitu ya. Hal-hal yang rutin mungkin diotomasi, ya udah kayak online aja gitu kan. Ternyata dibeli lagi gitu. Jadi kesadaran untuk hidup lebih sederhana, lebih simple gitu ya. Itu mungkin berpengaruh dan kalau kita lihat sekarang pertumbuhan yang produk kesehatan makanan organik itu ramenya di online tuh gampangnya. Ketimbang dia di offline ya. Nah, itu mungkin akan rising di situ juga kategori-kategori tersebut. I see. Oke. Kita nanti akan coba dalami lagi tapi di episode berikutnya ya. Oh, oke, Mas Iwan. Thank you, ini udah kasih overview yang sangat menarik sekali. Jadi kita tahu bahwa industrinya akan growing ya. FMCG di e-commerce terutama. Dan kategori-kategorinya tadi udah dikasih clue apa aja yang akan growing. Kita akan spesifik nanti bahas di episode berikutnya kira-kira event-event apa yang sepanjang 2024 akan punya pengaruh besar. Siap. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Mas Iwan. Thank you.